Halo guys, kuliah kriptografi kita kali ini akan membahas materi tentang protokol kriptografi. Protokol secara umum berarti aturan yang berisi rangkaian langkah-langkah yang melibatkan dua atau lebih orang yang dibuat untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi di sini ada kegiatan, kemudian di dalam kegiatan itu terdapat lebih dari satu orang, ya, dua atau lebih orang. Nah, di dalam kegiatan itu, bagaimana orang-orang itu berinteraksi satu sama lain, itu diatur oleh protokol. Nah, kalau disebut protokol kriptografi, itu berarti protokol yang menggunakan kriptografi. Jadi di dalam aturan tersebut menggunakan besaran-besaran kriptografi, menggunakan algoritma kriptografi, dan sebagainya. Orang yang berpartisipasi dalam protokol kriptografi memerlukan protokol tersebut misalnya untuk pertama, berbagi komponen rahasia untuk menghitung sebuah nilai misalnya. Yang kedua, misalnya membangkitkan rangkaian bilangan acak. Yang ketiga, meyakinkan identitas orang lainnya, ya, atau melakukan autentikasi. Yang keempat, mengenkripsi dan dekripsi pesan, dan sebagainya. Beberapa contoh protokol kriptografi yang sudah banyak dipakai di dalam internet, antara lain adalah Secure Socket Layer atau SSL. Nah, ini akan kita bahas dalam sebuah video tersendiri. Lalu IPsec, ya, Internet Protocol Security, Kerberos, lalu protokol pertukaran kunci di Hellman, Transport Layer Security atau TLS. TLS ini adalah turunan dari Secure Socket Layer. Tadi sudah disebutkan bahwa protokol kriptografi itu adalah protokol yang menggunakan kriptografi. Sebuah protokol kriptografi dibangun dengan melibatkan beberapa algoritma kriptografi. Misalnya algoritma kriptografi kunci publik, algoritma kriptografi kunci simetri, ya, dan fungsi hash. Jadi hanya ada 3 ya algoritma kriptografi. Nah, sebagian besar protokol kriptografi itu dirancang untuk dipakai oleh kelompok yang terdiri dari 2 orang pemakai. Jadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Tetapi ada juga beberapa protokol yang dirancang untuk dipakai oleh kelompok yang terdiri dari lebih dari 2 orang pemakai. Nah, misalnya pada aplikasi telekonferensi. Dalam telekonferensi, pengguna yang terlibat di dalam kegiatan itu bisa lebih dari 2 orang. Untuk mendemonstrasikan protokol kriptografi, kita akan menggunakan nama-nama pemain yang terlibat di dalam protokol tersebut. Yang pertama adalah Alice, ya. Ini adalah orang pertama dalam semua protokol yang akan dibicarakan. Kedua adalah Bob, ya. Ini orang kedua. Jadi Alice ini bisa pengirim pesan, Bob adalah penerima pesan. Carol ini orang ketiga dalam protokol yang melibatkan 3 atau 4 orang. Dave ini orang keempat dalam protokol yang melibatkan 4 orang. Eva itu penyadap, ya. Penyadap pesan antara orang pertama dan orang kedua. Trent ini juru penengah yang dipercaya. Meskipun ini adalah nama-nama manusia, namun dalam prakteknya ini tidak selalu nama-nama ini berarti orang, ya. Jadi Alice itu bisa merepresentasikan komputer, Bob juga komputer, ya. Carol itu sebuah mesin dan sebagainya. Jadi Alice misalnya menyatakan komputer klien, Bob menyatakan komputer server, ya. Nah, Carol, Dave juga bisa berarti orang, juga bisa berarti mesin, ya. Jadi ini hanyalah nama-nama yang digunakan untuk mengilustrasikan saja, ya. Nah, kita mulai dengan protokol yang pertama. Ini adalah protokol komunikasi antara pengirim dan penerima pesan dengan menggunakan sistem kriptografi kunci simetri. Jadi di sini pemainnya adalah Alice dan Bob. Langkah pertama, Alice dan Bob
menyepakati algoritma kriptografi simetri yang akan digunakan. Nah, misalnya DES atau AES atau yang lainnya. Langkah kedua, Alice dan Bob menyepakati kunci yang akan digunakan. Jadi kunci yang akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Ya, bagaimana mekanisme mereka menyepakatinya, nah, itu tidak dijelaskan secara teknis di sini. Yang ketiga, Alice menulis pesan plain text, lalu mengenkripsinya dengan kunci yang sudah mereka sepakati tadi menjadi ciphertext. Yang keempat, Alice mengirim pesan ciphertext kepada Bob. Yang kelima, Bob mendekripsi pesan ciphertext yang dia terima dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci yang digunakan Alice, lalu membaca plain text-nya. Nah, protokol ini kalau diimplementasikan antara klien dan server, maka perlu diperinci lagi bagaimana antara klien dan server itu dalam menyepakati algoritma yang digunakan. Nah, bagaimana klien dan server itu berbagi kunci rahasia. Ya. Nah. Yang kedua adalah protokol komunikasi dengan sistem kriptografi kunci publik. Jadi Alice dan Bob itu menggunakan kriptografi kunci publik untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Langkah pertama sama seperti tadi, Alice dan Bob menyepakati algoritma kriptografi kunci publik yang akan digunakan. Kedua, Bob mengirimi Alice kunci publiknya, yaitu kunci publik Bob ya. Yang ketiga, Alice mengenkripsi pesannya dengan kunci publik Bob, kemudian mengirimkannya kepada Bob. Yang keempat, Bob mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci privat miliknya. Nah, jadi di sini, misalnya pada aturan langkah kedua, Bob mengirimi Alice kunci publiknya. Ini bisa direalisasikan, misalnya Bob mengirimi Alice sertifikat digitalnya. Di dalam sertifikat digital itu terdapat kunci publik Bob. Tapi rincian teknisnya itu tidak dibahas di dalam protokol ini. Yang ketiga adalah protokol untuk mempertukarkan kunci sesi komunikasi, yaitu kunci untuk kriptografi simetri. Ya. Jadi, tadi pada protokol sebelumnya, itu dikatakan bahwa Bob dan Alice menyepakati kunci yang mereka gunakan. Nah, sekarang secara lebih jelas, bagaimana mereka berdua bisa berbagi kunci rahasia yang sama, itu bisa menggunakan kriptografi kunci publik. Ya, kriptografi kunci publik digunakan untuk mengenkripsi kunci simetri. Nah, kunci komunikasi antara Alice dan Bob itu disebut dengan kunci sesi atau session key. Ya, jadi hanya digunakan pada satu kali komunikasi saja. Langkah pertama, Bob mengirimi Alice kunci publiknya. Yang kedua, Alice membangkitkan sebuah kunci simetri K, lalu mengenkripsi kunci tersebut dengan kunci publik Bob. Kemudian mengirimkan hasilnya kepada Bob. Nah, ini dalam bentuk notasinya, ya. E ini adalah fungsi enkripsi dengan algoritma kunci publik, mengenkripsi kunci K dengan menggunakan kunci publik Bob. Selanjutnya, Bob mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci privatnya. Ya. Jadi, kunci yang sudah dienkripsi tadi oleh Bob didekripsi ya, dengan menggunakan kunci privatnya. Nah, sehingga ia mendapatkan kembali kunci simetri K tadi. Ini dalam persamaan adalah dekripsi. Ya. Ciphertext kunci yang tadinya dienkripsi dengan kunci publik Bob, sekarang didekripsi dengan kunci privat Bob. Hasilnya K. Nah, sekarang baik Alice dan Bob sudah memiliki kunci sesi yang sama. Mereka sekarang bisa saling berkirim pesan secara aman ya, dengan menggunakan sistem kriptografi kunci simetri K tadi. Ya. Jadi dengan kunci K tadi mereka bisa mengenkripsi dan dekripsi pesan secara aman. Protokol yang keempat adalah protokol pertukaran kunci sesi, tetapi dengan menggunakan basis data. Pada protokol sebelumnya,
tidak menggunakan basis data. Artinya Bob mengirim kunci publiknya terlebih dahulu kepada Alice. Ya. Nah, di sini kunci publik itu terdapat dalam sebuah basis data. Jadi pada langkah pertama, Alice mengambil kunci publik Bob dari sebuah basis data. Basis data ini tersedia secara publik, artinya bisa diakses oleh siapapun. Lalu Alice membangkitkan session key-nya sama seperti tadi ya, lalu mengenkripsinya dengan kunci publik Bob tadi, ya, lalu mengirimkannya kepada Bob, ya. Jadi EPKK, ya, jadi public key Bob. Kemudian Bob mendekripsi ciphertext kunci dari Alice ini dengan menggunakan kunci privatnya, ya, atau kunci rahasianya, lalu mendapatkan kembali session key K ini. Jadi Bob melakukan dekripsi dengan menggunakan secret key atau private key-nya, ya, terhadap ciphertext kunci yang dienkripsi Alice dengan kunci publik Bob, hasilnya K. Sekarang Alice dan Bob sudah memiliki kunci sesi K yang sama, sehingga mereka bisa saling berkirim pesan dengan menggunakan sistem kriptografi simetri, misalnya AES, DES, dan sebagainya. Kalau pada protokol sebelumnya, Alice dan Bob berbagi kunci dulu, ya, sebelum mereka melakukan pertukaran pesan dengan menggunakan kunci tersebut. Nah, ini bisa dijadikan dalam satu kesatuan, yaitu bersamaan mengirimkan kunci dan pesan. Ya. Protokolnya sebagai berikut, ya. Jadi ini protokol pertukaran kunci sesi, tapi bersama dengan mengirim pesan. Langkah pertama adalah Alice membangkitkan session key K dan mengenkripsi pesan M dengan menggunakan K. Ya. Jadi pesannya sudah dienkripsi dulu, ya, dengan menggunakan kunci K yang sudah dibangkitkan sebelumnya. Kemudian Alice mengambil kunci publik Bob dari basis data. Lalu Alice mengenkripsi K dengan kunci publik Bob, ya, EBK. Ya. Keempat, Alice mengirim bersama-sama, ya, secara bersamaan pesan terenkripsi dan kunci yang sudah dienkripsi dengan kunci publik Bob. Jadi di sini pesan yang sudah dienkripsi dan kunci untuk mengenkripsi pesan tersebut, ya, yang dienkripsi dengan kunci publik Bob dikirim bersamaan. Langkah kelima, Bob mula-mula mendekripsi kunci K ini, ya, yang sudah dienkripsi tadi dengan kunci publiknya. Bob mendekripsi menggunakan kunci privatnya untuk mendapatkan kembali session key K. Nah, yang keenam, barulah Bob menggunakan K itu untuk mendekripsi pesan dengan menggunakan kunci K tadi. Nah, jadi di sini lebih efisien, ya, dibandingkan yang pertama. Nah, kita dalam pembahasan kriptografi kunci publik sudah pernah membahas sebuah algoritma yang bernama algoritma Diffie-Hellman. Nah, algoritma Diffie-Hellman ini algoritma untuk mempertukarkan kunci antara pengirim dan penerima. Maksudnya bukan mempertukarkan dalam arti mengirimkan kunci dari pengirim ke penerima, tapi melakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga baik pengirim dan penerima akan memiliki kunci yang sama. Nah, sebenarnya algoritma Diffie-Hellman itu termasuk ke dalam sebuah protokol, yaitu protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman. Nah, langkah-langkahnya adalah Alice memilih sebuah bilangan bulat acak yang besar, X, lalu menghitung G pangkat X mod N, ya, hasilnya X besar. Nah, G ini adalah sebuah bilangan prima yang sudah disepakati sebelumnya oleh Alice dan Bob, ya. Jadi sebenarnya sebelum protokol ini itu ada terlebih dahulu kesepakatan menggunakan nilai G. Kedua, Bob memilih sebuah bilangan bulat acak yang besar yaitu Y, lalu mengirim hasil perhitungan G pangkat Y mod N, ya. Nah, Y dikirim kepada Alice, X dikirim kepada Bob.
Kemudian Alice menghitung Y dengan kunci privatnya X mod N. Hasilnya K. Bob menghitung X yang dia terima dari Alice dipangkatkan dengan kunci privatnya Y mod N. Hasilnya K aksen. Jika perhitungan ini dilakukan dengan benar, maka K akan sama dengan K aksen. Sehingga Alice dan Bob sekarang memiliki kunci yang sama. Jadi ini adalah sebuah alternatif untuk berbagi kunci sesi antara Alice dan Bob. Ya. Kalau pada protokol sebelumnya, kunci sesi itu dienkripsi dengan kunci publik penerima. Ya. Lalu di tempat penerima dia mendekripsi dengan kunci privatnya. Nah, kalau sekarang, ini menggunakan algoritma Diffie-Hellman untuk melakukan perhitungan sehingga kedua belah pihak memiliki kunci yang sama. Protokol berikutnya adalah protokol tanda tangan digital antara Alice dan Bob. Jadi, misalkan Alice memiliki sebuah dokumen yang akan dikirim kepada Bob. Tapi sebelumnya Alice memberi tanda tangan pada dokumen tersebut. Maka langkah-langkahnya dalam protokol ini adalah sebagai berikut. Pertama, Alice meringkas dokumennya menjadi message digest dengan menggunakan fungsi satu arah. Kedua, Alice mengenkripsi message digest tersebut dengan kunci privatnya. Hasil enkripsi message digest ini yang disebut dengan tanda tangan digital. Lalu tanda tangan digital tadi disertakan pada dokumen, di-embed pada dokumen. Nah, ini berarti Alice telah memberi tanda tangan digital pada dokumennya. Kemudian, Alice mengirim dokumen yang sudah diberi tanda tangan digital kepada Bob. Bob meringkas dokumen dari Alice menjadi message digest-nya dengan fungsi yang sama. Kemudian, Bob mendekripsi tanda tangan digital yang terdapat pada dokumen Alice dengan menggunakan kunci publik Alice. Jika hasil dekripsinya sama dengan message digest yang dihasilkan tadi, maka tanda tangan digital itu sah, ya, valid. Ya. Artinya Bob berhasil memverifikasi tanda tangan digital tersebut. Nah, bagaimana kalau sebuah dokumen ingin ditandatangani oleh dua orang dan satu orang lagi bertindak sebagai pihak yang memverifikasi tanda tangan ke dua orang tersebut? Maka kita membutuhkan sebuah protokol tanda tangan digital yang melibatkan 3 orang partisipan. Langkah pertama, Alice memberi tanda tangan digital pada message digest dari dokumen. Jadi Alice mula-mula menghitung dulu message digest dari dokumen, kemudian mengenkripsinya dengan menggunakan kunci privatnya. Lalu menyertakan tanda tangan digital tersebut pada dokumen. Yang kedua, Bob memberi tanda tangan digital pada message digest dari dokumen. Jadi dengan cara yang sama, Bob menghitung message digest dari dokumen, kemudian mengenkripsi message digest itu dengan menggunakan kunci privat Bob, lalu menyertakan tanda tangan digital itu pada Bob. Ketiga, Bob mengirim tanda tangan digitalnya kepada Alice. Yang keempat, Alice mengirim dokumen yang sudah diberi tanda tangan digitalnya dan tanda tangan digital dari Bob kepada Carol. Nah, Carol sebagai orang yang melakukan verifikasi, itu memverifikasi tanda tangan digital Alice dan tanda tangan digital Bob. Nah, dengan menggunakan kunci publik Alice dan kunci publik Bob. Nah, Carol mengetahui kedua kunci publik Alice dan Bob, ya, karena kunci publik Alice dan Bob itu diketahui oleh siapapun. Itu ya protokol yang melibatkan 3 orang. Protokol berikutnya adalah protokol enkripsi pesan sekaligus menandatangani pesan. Dalam dunia nyata, kalau kita mengirim surat kepada seseorang, biasanya di bawah surat itu kita berikan tanda tangan, ya, kita tanda tangani, baru kemudian kita masukkan ke dalam amplop. Nah, memasukkan ke dalam amplop artinya mengenkripsi pesan tersebut. Jadi, protokolnya haruslah melakukan tanda tangan digital terlebih dahulu, baru kemudian mengenkripsinya. Bukan sebaliknya, mengenkripsinya lalu membuat tanda tangan. Ya. Karena kalau mengenkripsinya terlebih dahulu lalu menandatanganinya, itu sama artinya dalam dunia nyata adalah memasukkan surat ke dalam amplop, setelah amplop ditutup, baru tanda tangannya
ditaruh di bagian luar amplop, ya. Nah, itu tentu tidak umum dilakukan orang, gitu ya. Maka di sini protokol enkripsi plus tanda tangan harus sebagai berikut. Langkah pertama, Alice menandatangani dokumen ya, atau pesan M dengan menggunakan kunci privatnya. Berarti pesan M ditandatangani ya oleh S di sini, fungsi S, fungsi sign ya, dengan menggunakan kunci privat Alice. Selanjutnya, Alice mengenkripsi dokumen yang sudah dibubuhi tanda tangan digital itu dengan menggunakan kunci publik Bob, lalu mengirimkannya kepada Bob. Nah, itu dinyatakan dalam EBSAM. Ya. Yang ketiga, Bob mendekripsi ciphertext yang diterimanya dengan kunci privatnya. Jadi Bob mendekripsi pesan yang sudah ditandatangani lalu dekripsi tadi dengan menggunakan kunci privatnya. Nah, hasilnya adalah SAM. Nah, kemudian Bob melakukan verifikasi dengan mendekripsi hasil pada langkah 3 dengan menggunakan kunci publik Alice, sekaligus mendapatkan kembali dokumen yang belum dienkripsi. Jadi di sini ibaratnya kalau kita menerima surat tersebut kita buka terlebih dahulu. Itu disebut dengan mendekripsi ciphertext. Setelah surat yang kita buka, nah kita lihat tanda tangannya, lalu kita verifikasi, ya betulkah itu tanda tangan pengirim, ya. Baru kemudian kita membaca suratnya. Itu adalah VA SAM sama dengan M. Protokol berikutnya adalah protokol konfirmasi tanda terima pesan. Jika pesan sudah sampai ke penerima, penerima memberi konfirmasi bahwa pesan sudah diterima. Misal, kalau kita menerima kiriman paket dari seseorang, maka kita menandatangani ya bukti tanda terima paket. Nah, bukti tanda terima itu kemudian dikirim kepada pengirim paket ya sebagai tanda bahwa paket sudah diterima. Maka protokol konfirmasi tanda terima pesan adalah sebagai berikut. Pertama, Alice menandatangani dokumen atau pesan M dengan menggunakan kunci privatnya. Lalu mengenkripsinya dengan kunci publik Bob dan mengirimkannya kepada Bob. Itu di sini adalah ditandatangani terlebih dahulu pesan tersebut, kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci publik Bob. Ya. Kalau ditandatangani tentu dengan menggunakan kunci privat Alice. Ya. Tapi mengenkripsi pesan dan tanda tangan itu dengan menggunakan kunci publik Bob. Lalu di tempat Bob mendekripsi ciphertext yang diterima dengan kunci privatnya. Jadi dia dekripsi terlebih dahulu dengan kunci privatnya. Kemudian ia memverifikasi tanda tangan digital dengan kunci publik Alice, yaitu VA ini. Nah, ini sekaligus mendapatkan kembali dokumen yang belum dienkripsi, yaitu M. Pada angka ketiga, Bob kemudian menandatangani dokumen atau pesan M dengan menggunakan kunci privatnya. Ya. Selanjutnya, ia mengenkripsi pesan yang sudah ditandatangani tadi dengan menggunakan kunci publik Alice, lalu mengirimkannya kepada Alice. Jadi pesan yang sudah dia dekripsi tadi, sekarang ditandatangani dengan menggunakan kunci privat Bob. Selanjutnya, pesan yang sudah ditandatangani ini dienkripsi dengan menggunakan kunci publik Alice. Alice lalu mendekripsi dokumen dengan kunci privatnya, ya, lalu memverifikasi tanda tangan digital dengan kunci publik Bob. Jadi dia dekripsi terlebih dahulu dokumen yang sudah berisi tanda tangan tadi dengan menggunakan kunci privatnya, lalu dia verifikasi tanda tangan itu dengan menggunakan kunci publik Bob. Hasilnya M aksen. Kemudian Alice membandingkan M aksen dengan pesan yang dia kirim pertama tadi, yaitu M. Jika sama, berarti Alice tahu bahwa Bob sudah menerima dokumen dengan benar. Nah, bagaimana protokol untuk autentikasi password ya, dalam sebuah sistem di dalam jaringan? Ya. Jadi kalau kita masuk
ke dalam sebuah sistem yang membutuhkan akses masuknya dengan menggunakan kata sandi atau password, maka autentikasinya bisa dengan menggunakan kata sandi dan fungsinya satu arah. Protokol sebagai berikut. Ya. Alice mengirim kata sandi kepada komputer host, ya, misalnya server. Lalu host mengkompresi kata sandi dengan fungsi hash satu arah. Lalu host membandingkan hasil kompresi dari fungsi hash tadi dengan nilai hash yang disimpan sebelum tabel. Jadi komputer host di sini memiliki database yang berisi semua password pengguna, tapi sudah dilakukan kompresinya dengan fungsi hash. Ya, jadi yang disimpan di dalam tabel itu hanyalah nilai hash dari password. Nilai hash dari password semua pengguna. Maka ketika seorang pengguna mengirim pesan ya, kepada komputer host, nah host pertama-tama menghitung hash dari password tersebut, ya, lalu kemudian dia bandingkan nilai hashnya dengan nilai hash pengguna tadi, ya, karena setiap pengguna memiliki identifikasi dengan user ID, ya. Lalu dibandingkan nilai hash dari password yang dia masukkan, dari kata sandi yang dia masukkan, lalu dibandingkan dengan nilai hash dari password yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi setiap pengguna ketika melakukan registrasi, dia memasukkan passwordnya dan passwordnya itu disimpan dalam bentuk hash dalam tabel. Nah, kelemahan dari cara seperti ini, ya, itu rentan terhadap serangan dictionary attack. Apa yang dimaksud dengan dictionary attack? Dictionary attack adalah serangan yang dalam hal ini penyerang menggunakan semua informasi yang terkait dengan diri seorang pengguna, ya, apapun itu, ya, semua informasi itu digunakan untuk menebak kunci. Ya. Karena biasanya orang kalau membuat kata sandi, ya, atau password, itu biasanya kata sandinya itu berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, misalnya tanggal lahir, ya, alamat, ya, nama anak, nama suami, nama istri, ya, nama keluarga, nama alma mater, dan sebagainya. Nah, semua data yang berkaitan dengan dirinya itu sebenarnya kamus data, ya, kamus data orang tersebut. Nah, jadi dengan cara menebak semua kemungkinan kata sandi yang bisa dibentuk dari kombinasi kata-kata di dalam kamus tadi, maka si penyerang bisa menemukan password si pengguna, ya. Ini disebut dengan dictionary attack. Nah, untuk membuat dictionary attack ini lebih sulit, sistem keamanan komputer biasanya menambahkan bit-bit, ya, bit-bit tambahan yang disebut dengan salt, ya, atau garam, ya, terjemahannya. Salt adalah rangkaian bit yang dibangkitkan secara acak dan disambungkan dengan kata sandi. Ya. Kemudian kata sandi yang sudah disambung dengan salt itu dikompres dengan fungsi hash, lalu disimpan dalam tabel. Semakin panjang nilai salt, itu semakin bagus. Nah, skemanya sebagai berikut. Jadi, ketika melakukan registrasi pertama kali, seorang pengguna memasukkan kata sandinya misalnya sepanjang 56 bit. Ya. Kemudian, kata sandi itu disambung dengan bit-bit garam yang panjangnya 12 bit. Kemudian dihitung nilai hash-nya, ya. Ini sebenarnya bukan crypt, ya, tapi dihitung nilai hash-nya. Nah, hasilnya adalah sepanjang 11 karakter. Inilah yang disimpan di dalam tabel, ya, bersesuaian dengan user ID pengguna tersebut, ya. Jadi dalam tabel ini terdapat user ID-nya, lalu bit-bit salt yang dihasilkan, lalu hasil fungsi hash, ya, password tadi dengan menggunakan salt tadi. Nah, ini disimpan dalam tabel. Ketika pengguna melakukan masuk ke login ke dalam sistem menggunakan kata sandi, maka sistem akan melakukan pencarian sebagai berikut. Pertama, host akan mencari user ID pengguna tersebut, lalu mengambil saltnya, ya. Nah, kemudian password yang dimasukkan oleh pengguna tersebut disambung dengan bit-bit salt tadi,
kemudian dikompres dengan fungsi hash, kemudian dibandingkan dengan nilai hash password dan sal yang pertama kali disimpan tadi. Jika sama, berarti pengguna tersebut terautentikasi. Gitu. Nah, ini disebut dengan verifikasi password. Bisa juga autentikasi pengguna, tapi dengan menggunakan sistem kriptografi kunci publik. Ini dengan menggunakan mekanisme challenge and response. Ya. Langkah pertama, komputer host mengirim Alice sebuah string acak. Nah, ini disebut dengan challenge, ya, sebuah string acak. Kemudian Alice mengenkripsi string yang dikirim oleh host tadi dengan menggunakan kunci privatnya, ya. Lalu mengirimkan hasilnya kepada host, ya, beserta user ID-nya. Lalu komputer host mencari kunci publik Alice berdasarkan user ID, ya. Jadi ada sebuah tabel yang menyimpan semua kunci publik pengguna, ya, dan user ID-nya. Lalu host mendekripsi ciphertext yang dikirim dari Alice tadi dengan menggunakan kunci publik tersebut. Jika hasil dekripsinya sama dengan string yang semula dikirim oleh komputer host, maka host mengizinkan Alice mengakses sistem. Artinya Alice terautentikasi. Nah, jadi inilah, ya, contoh protokol autentikasi, ya, dengan menggunakan sistem kriptografi kunci publik. Demikian, ya, bahasan kita tentang protokol kriptografi. Jadi terlihat di sini di dalam aturan-aturan yang melibatkan partisipan di dalam kegiatan itu menggunakan algoritma kriptografi. Baik, saya ucapkan selamat belajar.